Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu kita dari Komsos Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-24. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kutipan ini merupakan lanjutan dari kutipan minggu yang lalu, di mana Yesus memberikan prinsip-prinsip pembangunan jemaat. Kalau ada orang yang berdosa, apa yang harus dilakukan? Sedangkan pada hari ini kita diajak merenungkan sekali lagi bagaimana membangun jemaat. Karena Petrus kemudian bertanya, andai kata salah seorang saudara berbuat salah terhadapku, apa yang harus aku lakukan? Berapa kali aku harus memaafkan? Sampai 7 kali? Dan Yesus kemudian menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Banyak orang membuat penafsiran, apa artinya 70 sampai 70 kali sampai 7 kali. Agak sulit dibayangkan, namun tidak penting berapa jumlahnya. Yang mau dikatakan adalah bahwa pengampunan terhadap saudara yang bersalah itu tidak ada batasnya. Inilah salah satu nilai kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus. Untuk menjelaskan bahwa sebagai saudara kita harus saling mengampuni dan tidak ada batasan berapa kali pengampunannya. Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang raja yang memberikan hutang kepada bawahannya 10.000 talenta. Lalu hamba itu diminta melunasi hutangnya. Tapi hamba itu memohon, kasihanilah saya belum bisa melunasi hutang saya. Nanti saya akan melunasinya. Dan melihat permohonan hambanya itu, sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan. Utang 10.000 talenta dihapuskan. Berapa banyak sebetulnya 10.000 talenta itu? Menurut hitungan orang waktu itu, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar upah orang bekerja 1 hari. Maka kalau orang mau mendapatkan uang 1 talenta, dia harus bekerja 6.000 hari. Kalau 1 tahun itu 365 hari. Jadi untuk mendapat 1 talenta, dia harus bekerja berapa hari? Atau berapa tahun? 16 tahun. Kalau dia punya utang 10.000 talenta, berapa tahun dia harus kerja? Lama sekali, bisa sampai 134 tahun lebih. Ini mau menunjukkan bahwa hutang orang itu sebetulnya tak terbayar. Saking banyaknya, selama hidup tak akan bisa dibayar. Tapi oleh tuannya langsung dihapuskan. Langsung dianggap lunas. Nah, dalam cerita selanjutnya, Yesus kemudian membuat kontras. Ketika orang ini sudah dihapuskan hutangnya, dia pergi dengan penuh sukacita. Di luar, dia ketemu dengan temannya. Temannya ini punya hutang
kepadanya 100 dinar. Dan temannya ini langsung dicekik. Dan dia berkata, bayar hutangmu. Ketika temannya minta belas kasihan, orang ini tidak mau tahu. Temannya yang berhutang 100 dinar langsung dimasukkan ke dalam penjara. Teman-temannya yang lain sudah mengingatkan, jangan, kamu baru saja diampuni hutangmu yang begitu besar. Kenapa kamu tidak berbelas kasihan kepada teman yang seperti ini? Tapi orang itu tidak mau tahu. Akhirnya dilaporkan kepada tuannya dan orang ini pun dimasukkan ke penjara. Dari kisah yang dibuat oleh Yesus, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam membangun jemaat, dalam membangun persaudaraan, tidak boleh hanya dihitungan untung rugi. Dalam kehidupan menggereja, tidak boleh ada hitungan berdasarkan untung rugi. Untungnya apa saya melayani gereja? Wah, saya lebih banyak nombok daripada dapat untung misalnya. Kalau kita bandingkan tadi, si tuan dan hambanya. Sebetulnya si tuan itu mau menjadi saudara bagi orang yang berhutang ini, bagi bawahannya. Supaya apa? Relasi persaudaraan ini bukan ditentukan oleh banyak sedikitnya kekayaan. Seolah-olah kalau orang kaya, punya banyak harta, punya banyak kuasa, dia lalu bisa bertindak semena-mena terhadap orang yang miskin. Inilah nilai kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus. Di dalam keluarga Yesus, keluarga kerajaan Allah, yang ada adalah persaudaraan antar anggota. Entah dia kaya, entah dia miskin, dia harus menjadi saudara saya. Nah, kesalahan orang yang mempunyai piutang 100 dinar tadi, dengan mencekik temannya dan memasukkan dia ke dalam penjara, dia tidak mau bersaudara dengan temannya tadi. Dia menganggap temannya itu orang lain yang layak untuk dicelakakan di penjara, meskipun hutangnya hanya 100 dinar. Dan selain itu, dia tidak mau menyambut uluran persaudaraan dari tuannya yang sudah menghapuskan hutangnya 10.000 talenta. Hutangnya yang 10.000 talenta tadi dihapuskan karena orang ini dianggap oleh tuannya sebagai saudara saya. Saya tidak mau membebani dia. Tapi rupanya uluran persaudaraan itu tidak diterima oleh orang yang punya hutang 10.000 talenta tadi. Malah dia kemudian berbuat jahat kepada teman yang sekelas dengan dia, boleh dikatakan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dalam membangun jemaat, sikap yang ditunjukkan oleh raja atau pemimpin tadi menunjukkan dia rela rugi, dia rela kehilangan harta kekayaannya demi persaudaraan, demi saudaranya. Sebaliknya, orang yang sudah dianggap saudara tadi tidak menganggap sesamanya sebagai saudara. Inilah celakanya. Dalam menghayati nilai-nilai kerajaan Allah, Yesus ingin supaya jemaat dibangun bukan berdasarkan untung rugi, tetapi didasarkan pada semangat persaudaraan, di mana ada kepedulian satu sama lain, di mana ada kemurahan hati satu sama lain,
di mana ada uluran tangan satu sama lain. Sehingga di situ akhirnya Allah menjadi semua di dalam semua. Tidak ada Allah itu hanya milik orang kaya. Allah hanya memberkati orang-orang yang sukses. Tidak. Allah juga hadir dan tinggal bersama mereka yang sederhana. Semoga gereja kita, jemaat kita selalu dibangun dalam semangat persaudaraan seperti ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.